Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agus Radi Budiarto, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Kali ini saya akan menampilkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, dan khususnya adalah mengupload modul ajar yang berisikan tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih kepada fasilitator kebanggaan kita, Bapak Samsu Ahmad Nur SMPD, dan guru pengajar praktik yang selalu saya hormati, Ibu Salis Haniatul Zaidah SPDSD MSI. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bruce Lee, mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Dan inilah modul ajar berdiferensiasi berdasarkan KSE atau kompetensi sosial emosional yang sudah saya susun. Pertama, berisikan informasi umum terdiri dari identitas sekolah, nama sekolah, kemudian mata pelajaran, fase, kelas, semester, sampai dengan alokasi waktu dan tahun pelajaran. Ini semuanya dilengkapi. Kemudian kompetensi awalnya apa? Ditulis. Kalau saya ini kebetulan menyampaikan tentang memahami sejarah lahirnya perumusan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian profil ajarnya, profil pelajar Pancasila, 6 itu silakan dipilih yang sesuai yang mana. Sarana prasarananya apa disampaikan, ditulis yang dibutuhkan. Di sini saya tuliskan buku siswa dan buku guru PPKN, kemudian LCD proyektor, laptop, whiteboard, internet, gambar, teks, tayangan video maupun spidol kertas dan penghapus. Kemudian selanjutnya adalah target peserta didik yang diajarkan untuk apa, ditulis peserta didik reguler atau apa. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga disampaikan. Tujuan pembelajarannya apa? Harus memenuhi unsur A, B, C, D. Kemudian pemahaman bermakna. Implementasi hasil belajar. Peserta didik bisa mendalami ragam pemikiran dari para pendiri bangsa tentang dasar negara dan ide-ide yang muncul waktu itu, sehingga bisa mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan yang ada. Pertanyaan pemantiknya juga ada disampaikan. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Ini pendahuluan 15 menit. Sudah saya menerapkan KSE berupa kesadaran diri. Jadi ketika mengikuti pelajaran itu merupakan kesadaran diri ya, sehingga tidak dipaksakan, akan berjalan dengan baik dan ikhlas. Pengelolaan emosi dan fokus pada proses pembelajaran. Di sini yang dilakukan oleh guru adalah penuh perasaan bahagia agar mendapat hasil yang memuaskan yang disampaikan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: menyambut siswa dengan hangat. Ini KS-nya kesadaran sosial berupa memberi salam, berdoa, presentasi siswa, mengkondisikan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian melakukan asesmen awal, yaitu kalau saya menggunakan grafik TIK. Kemudian saya bagi dalam kegiatan, saya lakukan dengan kegiatan inti. Kegiatan inti 60 menit, ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah stimulation, pemberian rangsangan. Ini anak-anak dilakukan kegiatan literasi. KSN-nya yang dikembangkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya tahap yang kedua adalah problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah. Ini maksud dan tujuan adalah agar menciptakan berpikir kritis pada anak. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar, bacaan, video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Ini sudah ada linknya ini. Nah, linknya ini karena apa? Ada diferensiasi pembelajaran. Yang suka nonton video sudah ada channel YouTube-nya. Yang suka podcast juga ada YouTube-nya. Silakan nanti bisa memilih sendiri. Kemudian mengajukan pertanyaan tentang materi menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Ini
KSN-nya berupa pengelolaan emosi, fokus dan emosi. Ini beberapa KSI yang dikembangkan sudah ada. Kemudian dilanjut pada tahap yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Dari tahap kedua akan meningkat pada pengumpulan data yang mereka baca, yang mereka pelajari, gali informasi itu kemudian dikumpulkan datanya dengan cara kolaborasi. Saya membentuk kelompok kecil dulu. Jadi kelompok-kelompok kecil kita bentuk dulu, terdiri dari 6 orang lah atau berapa, menyesuaikan dengan keadaan kelas. KSI yang dikembangkan keterampilan relasi, bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional adalah melatih keterampilan menyampaikan pesan dan sebagainya. Ini silakan nanti pelajari lagi. Kemudian dilanjutkan pada tahap yang keempat, data processing atau pengolahan data. Dari kelompok-kelompok itu tadi, anggota kelompok mencari informasi, mencari data, setelah mendapatkan kemudian diolah bersama-sama dalam diskusi kelompok. KSI yang dikembangkan adalah keterampilan relasi. Yang dilakukan guru melatih keterampilan menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan secara aktif, melatih keterampilan menyatakan sikap setuju dan tidak setuju dengan saling menghargai, melatih keterampilan mengelola tugas dan sebagainya. Kemudian yang kelima ini verifikasi. Data yang sudah ada diverifikasikan. Jadi peserta didik itu mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatan dengan data-data teori pada buku atau sumber lainnya. Data yang sudah didapatkan itu tadi kemudian dilanjutkan dengan penunjang data-data dari buku yang lainnya. Ini KSI yang dikembangkanlah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dari tahap yang kelima masuk ke tahap yang keenam, generalization atau menarik kesimpulan. Ini komunikasi lagi. Siswa berkomunikasi dalam diskusi itu, hasil diskusi kecil itu kemudian dipresentasikan di depan kelompok yang lainnya. Menggunakan cara apa? Bisa menggunakan cara PPT, bermain peran, video, sesuai dengan profil siswa yang sudah dari awal itu dibentuk atau ada semacam tes dulu. Kemudian kreativitas ini menyimpulkan dari data yang sudah ada, disimpulkan. KSN-nya keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian tahap yang terakhir dari kegiatan pembelajaran adalah kegiatan penutup. Guru memeriksa pemahaman peserta didik dengan meminta mereka menjawab pertanyaan kunci pada awal diskusi menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Peserta didik dapat menuliskannya di kolom refleksi atau buku atau menyampaikan secara lisan. Guru memberikan informasi, penguatan dan motivasi untuk pelajaran hari ini dan pelajaran selanjutnya. Dilakukan dengan asesmen awal dan asesmen formatif. Di sini ada kegiatan lanjutan berupa pengayaan dan remedial. Kemudian tabel yang pertama itu adalah kerjasama atau LKPD tentang TIK di awal, tes awal itu. Kemudian yang kedua ini refleksi, di akhir pelajaran ada refleksinya. Jadi mulai dari peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan ke depan dituliskan oleh siswa. Dan berikut ini adalah penilaian-penilaiannya. Ini penilaian sikap, kita ambil yang sesuai, tidak semuanya diambil tapi cukup beberapa sikap aja yang kita amati. Dan juga ada rubriknya, misalkan ini kita menggunakan penilaian yang menghargai, maka dicari di sini ada rubrik-rubriknya. Rubrik yang menghargai itu apa? Nah, di sini ada rubrik yang menghargai itu menerima pendapat teman, menerima perbedaan dengan sesama dan sebagainya. Ini selanjutnya adalah ini masih sama. Kemudian ini lampiran untuk penilaian pengetahuan, ada soalnya, ada kunci jawabannya. Kemudian penilaian keterampilan yang diamati apa tadi, literasi. Kemudian mengkomunikasikan masalah sudah ada semua, tinggal sesuai yang mana antara 1, 2, 3 dan 4. 1 tidak menunjukkan, 2 sudah menunjukkan, 3 sangat aktif, 4 sangat aktif sekali. Dan diakhiri dengan sejarah perumusan atau ringkasan materi. Demikian untuk RPP saya tentang kurikulum atau RPP yang memuat KSE. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.